Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yudit. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori stalistika. Ya, apa yang dimaksud dengan teori stalistika? Teori stalistika adalah teori atau suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa saja sih yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Dalam bahasa dan sastra, stalistika merupakan bagian dari ilmu sastra. Lebih sempit lagi, ilmu gaya bahasa dalam kaitannya dengan aspek-aspek keindahan. Stalistika juga merupakan bagian dari ilmu linguistik yang menitik beratkan kepada variasi penggunaan bahasa dan kadangkala memberikan perhatian kepada pengguna bahasa yang kompleks dalam karya sastra. Stalistika sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yakni style atau gaya di dalam bahasa Indonesia. Stalistika mencoba memahami mengapa si penulis cenderung menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu. Misalnya, gaya bahasa calon presiden dapat dibedakan dengan calon presiden lainnya. Untuk memahami pelajaran teori stalistika, ada kalanya kita memahami dulu aspek-aspek dalam kajian karya sastra. Yang pertama, ada gaya bunyi atau fonem. Fonem atau bunyi bahasa merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan atau membedakan arti tertentu. Dalam karya sastra puisi, fonem merupakan aspek yang memegang peran penting dalam penciptaan efek estetik. Contohnya, timbulnya irama indah yang tercipta dalam sebuah puisi. Yang kedua, ada gaya kata atau diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya, guna menciptakan efek makna tertentu. Karena itu, dalam pemilihannya, para sastrawan berusaha agar kata-kata yang digunakannya mengandung kepadatan dan intensitasnya serta agar selaras dengan sarana komunikasi puitis lainnya. Yang ketiga, ada gaya kalimat atau sintaksis. Gaya kalimat ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Misalnya inverse, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah gagasan atau pesan dapat diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat yang berbeda-beda struktur dan kosakatanya. Yang keempat, ada gaya wacana. Wacana ialah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tertinggi dalam gramatika. Gaya wacana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat, baik dalam prosa maupun puisi. Gaya wacana dapat berupa paragraf maupun bait. Yang kelima, ada bahasa figuratif. Figura berasal dari kata finger dengan arti to fashion. Bahasa kias pada dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan menciptakan citraan. Adanya tuturan figuratif menyebabkan karya sastra menarik perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan angan. Yang terakhir yaitu citraan. Citraan atau imaji dalam karya sastra berperan penting untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca. Baiklah, kita akan mengkaji teori stalistika ini ke dalam sebuah puisi yang berjudul Serpihan Benang Merah. Puisi ini dikarang oleh alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Sestri Permata Bunda. Kita akan menghubungkan puisi ini ke dalam salah satu aspek-aspek dalam kajian karya sastra, yaitu gaya kata atau diksi. Diksi ini erat sekali hubungannya dengan sebuah majas. Majas ialah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat, terutama pada karya sastra, menjadi semakin hidup. Biasanya, majas ditemui dalam tulisan puisi maupun prosa. Pada bait pertama berbunyi, benang merah, kusut kulihat, risih memandang, serpihan itu mengingatkan kenangan.
Benang merah di sini merupakan kata kiasan yang menggambarkan rantaian masa lalu, di mana masa lalu di dalam puisi ini mungkin tidak berkesan. Kenapa tidak berkesan? Karena pada bait pertama baris ketiga di dalam puisi ini berbunyi, risih memandang. Ini mengandung makna, ia begitu risih atau gelisah ketika mengingat kembali rantaian masa lalu dari pengarang tersebut. Sehingga, jika dikaji dengan sebuah majas, maka pada bait pertama ini menggunakan majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Pada bait kedua, benang merah, kini kau mulai kulupa, hingga tak sedikit pun kan kuingat, agar semua lenyap. Pada bait kedua puisi ini bisa menggunakan majas alegori atau metafora. Penulis bisa saja mengumpamakan peristiwa masa lalu itu ibaratkan sebuah benang merah. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Demikianlah video singkat yang bisa dapat saya jelaskan tentang teori stilistika. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.